serta saudara-saudari semua, untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama dengan yang diberikan dunia. Kehidupan dari para murid yang berdasarkan pada iman percaya, yang berpengharapan dan yang dihidupi oleh kasih Tuhan Yesus dulu, maupun hidup kita orang yang beriman kepada Kristus pada masa kini dan di sini, dan dimanapun umat manusia itu berada, adalah yang berpengharapan yang harus berdasarkan kasih-Nya saja, sehingga harapan dari setiap pribadi orang tentang dirinya sendiri, tentang orang yang dikasihi dan disayanginya, bahkan tentang harapan dari siapapun kita adalah agar semua orang bisa dan dapat mengalami bahwa keseluruhan hidupnya ada dalam damai sejahtera yang sesungguhnya. Di dalam bahasa Ibrani, kata shalom yang artinya damai sejahtera itu adalah situasi atau keadaan pada diri setiap pribadi orang yang hidupnya mengalami dan merasakan adanya perasaan nyaman, tenang, dan tentram, di mana seluruh kebutuhan hidupnya, baik rohani atau iman percayanya maupun sisi hidup jasmaninya terpenuhi dan serba tidak berkekurangan apapun juga. Apa saja pun yang dapat mendatangkan damai sejahtera adalah berasal dari buah atau hasil dari yang telah, sedang, dan akan terus dikerjakan atau diperbuat oleh umat manusia yang tidak mungkin bisa diperoleh dari melakukan apapun juga yang jauh dari damai sejahtera yang ditinggalkan atau dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita umat-Nya ini. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk kita sadari betul bahwa tidak semua yang dikerjakan oleh kita umat manusia secara murni dapat mendatangkan damai sejahtera, kecuali hanya pekerjaan yang dikerjakan mengandalkan apa saja yang berasal dari sorga yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu saja yang boleh dan dapat mendatangkan damai sejahtera bagi kita pribadi atau keluarga yang mau beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sikap seluruhnya, tingkah laku seluruhnya, dan perbuatan atau pekerjaan yang diberlakukan untuk memungkinkan terwujudnya damai sejahtera itu tidak akan pernah dapat dikerjakan seorang diri pribadi atau suatu keluarga sendiri saja, tetapi harus dikerjakan hanya oleh kita bersama Roh Kudus. Bahkan lebih daripada itu, sesungguhnya Allah di dalam Roh Kudus-Nya lah yang mengerjakannya. Di dalam rangkulan kasih setia Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, berwujud dari penyerahan diri secara total dan sepenuhnya kepadanya. Itulah sebabnya kita harus sediakan hati, akan akal dan pikiran dan juga perasaan kita. Maka benih damai sejahtera yang ditanamkan oleh Roh Kudus itu akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar, menghasilkan panen yang menjadi damai sejahtera kita, karena hanya oleh berkat Tuhan Yesus atas tugas tanggung jawab pekerjaan kita
sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri yang memberi kita jaminan apa dan berlakunya damai sejahtera di dalam hidup kita ini. Tugas tanggung jawab perbuatan atau pekerjaan yang tidak dilakukan bersama dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tidak akan pernah menghasilkan damai sejahtera. Bahkan mungkin saja ketika pekerjaan itu kita pandang sukses atau berhasil. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, ketika kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami sungguh-sungguh dapat menikmati hidup ini dalam damai sejahtera yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus saja, yang kami tahu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia yang berdasarkan keinginan hawa nafsunya itu. Kini kami mau doakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah pakai kami untuk menjadi saluran berkat damai sejahtera Tuhan Yesus itu kepada semua orang, terlebih juga bagi mereka yang saat ini dalam kondisi mengalami berbagai macam sakit penyakit yang mereka derita. Oh Tuhan, campur tanganlah melalui sarana perawatan para medis, dokter, dan juga obat serta perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga semuanya. Tuhan urapi dan berkati, sehingga mereka juga yang harus mengalami akibat pandemi COVID-19 yang sangat membuat mereka menderita, ya Bapa, tolong kasihanilah mereka, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus mujizat kepulihan dan kesembuhan-Mu pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur. Amin.